sebenarnya berbagai ancaman disintegrasi bangsa bagi negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika. Salam sampai merauke berjajah pulau-pulau. Apa yang baik, apa yang berhati kembali dengan syukur Bapa untuk segala berkat-Mu hingga kami dapat berkumpul di tempat ini untuk berdoa kepada Bapa satu hari ini melalui anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, saya panggil dulu namanya. Chelsea, Hadir Bu. Cindy, Hadir Bu. Dina, Hadir Bu. Elba, Firma, Hadir Bu. Franz, Imelda, Hadir Bu. Yomris, Marvinsa, Regilva, Rivaldi, Polri, Sulita, Reza Palvi. Berarti semuanya ha? Terima kasih ya. Tujuan pembelajaran yang harus kita pahami. Ada beberapa item. Itu yang pertama. Udah? Setelah kita di dalam proses pembelajaran, peserta didik atau anak didik kami dapat memahami bagaimana sebenarnya di dalam pengembangan nilai-nilai terhadap bagaimana itu ancaman terhadap disintegrasi bangsa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di dalam proses pembelajarannya bagaimana sebenarnya kita memahami tentang ancaman-ancaman yang datang terhadap negara kita. Apa saja? Apakah dalam bidang ideologi, apakah dalam bidang politik, apakah dalam bidang ekonomi? Di sini akan kita pahami bagaimana yang sebenarnya ancaman-ancaman di dalam disintegrasi bangsa. Oke, kita lanjut lagi ke yang berikutnya. Peserta didik dapat menjelaskan apa itu makna daripada disintegrasi bangsa, dan dapat mendemonstrasikan bagaimana yang sebenarnya disintegrasi bangsa itu di dalam berbagai ancaman-ancaman yang terjadi terhadap bangsa kita sendiri, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu tujuan yang harus kita pahami. Kriteria ketuntasan minimal yang harus kita pahami itu ada sekitar 73. Kalau dia 73, berarti dia sudah tuntas terhadap kriteria ketuntasan minimal. Dari 73 sampai dengan ke 100, di situ kita buat pengayaan. Tetapi ketika di bawah dari 73 itu, maka harus kita lakukan remedial. Di minggu kemarin, di situ kita sudah membahas di dalam bab yang keempat. Sebelum kita lanjut ke bab yang kelima ini ya, mengenai ancaman integrasi bangsa dalam Bhinneka Tunggal Ika. Di bab yang keempat, di situ kita membahas mengenai apa yang kemarin? Dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Iya, dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Di bab yang kelima ini di sini kita membahas mengenai beberapa aspek. Ada aspek yang harus kita pahami di sini. Yang pertama di situ apa? Sistem pertahanan. Ada lagi di sini apa? Ini kebudayaan. Ini masyarakat. Yang ini Ekonomi. demokrasi. Ideologi Pancasila. lalu Penduduk. inilah. Di sini ada yang saya buat. Ini tolong diisi. Ini LKPD pribadi. Diisi di ini, buat namanya. Di sini ada pertanyaan 2. Oke, sekarang ini kerjakan LKPD-nya. Oke, kerjakan. Sebelum nanti langsung kita bagikan untuk kelompok.
Ya. Untuk kelompok 3. Oke, ada untuk bahasanya dalam video ini. Yang pertama adalah tentang ancaman di bidang ideologi, yang kedua adalah ancaman di bidang politik, yang ketiga adalah ancaman di bidang ekonomi, yang keempat adalah ancaman di bidang sosial budaya, dan yang terakhir adalah ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Udah Bu, bisa kita ambil? Bisa Bu. Bu. Oke. Ini 3 kelompok. Kelompok yang mana yang duluan? 1, 2, atau 3? 2. Oke, kelompok 2. Selamat pagi teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil diskusi kami tentang ancaman terhadap integrasi nasional. Sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, sebaiknya kita tahu apa itu definisi dari ancaman. Apa itu ancaman? Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Yang ketiga, fungsi Pancasila. Fungsi Pancasila yang tidak kalah penting selanjutnya adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dalam hal ini, Pancasila dijadikan sebagai acuan atau pedoman dasar bagi berbagai hukum dan peraturan lain yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini, Rasul Saleh menyebarkan fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah yang pertama, sebagai ideologi hukum Indonesia, yang kedua, kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia, yang ketiga, azas-azas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia. Atas waktu dan kesempatannya, saya perwakilan dari kelompok 1 yang bernama Tenaga ingin bertanya, yaitu cara mewujudkan tiap-tiap nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana? Tolong dijelaskan. Mohon diulang sekali lagi pertanyaannya. Cara mewujudkan tiap-tiap nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh rekan kami. Cara mewujudkan nilai sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yaitu saling menghormati dan menoleransi antar pemeluk agama yang berbeda, menjaga kebebasan bersama menjalankan ibadah, mengakui adanya harkat dan martabat manusia, mengakui keberadaan manusia sebagai makhluk yang paling mulia, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, memiliki rasa tenggang rasa yang tinggi, dan tidak semena-mena terhadap orang lain. Oke, berikan aplaus untuk yang lain. Oke, ada lagi? Kami dari kelompok 3 untuk menambahkan contoh penerapan nilai kemanusiaan Pancasila yaitu baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan oleh teman kami. Di sini saya akan menjawab pertanyaannya. Contoh penerapan nilai kemanusiaan Pancasila yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, berlaku adil terhadap sesama manusia, tidak semena-mena terhadap orang lain, mengakui adanya harkat dan martabat manusia. Oke, baik, masih ada lagi? Jika ada kesalahan untuk pemaparan atau tutur kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Shalom. Kami dari kelompok 1 ingin membahas yaitu dari ancaman bidang pertahanan dan keamanan yang paling mengancam negara ini dalam bagian pengertian ideologi bangsa, narkoba, dan lain-lain. Demikian hasil presentasi dari kami kelompok 1. Jika ada teman-teman kami yang ingin menyampaikan pertanyaan, waktu dan tempat kami persilakan. Oke. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya, siapakah tokoh yang mencetuskan istilah ideologi dan tahun berapakah itu? Terima kasih. Nah, dalam hasil
untuk persentase yang kami sampaikan adalah saudara Dina yang menyampaikan. Dan tokoh yang mencetuskan ideologi tersebut adalah Antoine de Saint-Exupéry. Itu dicetus pada tahun 1754 sampai 1836 saat revolusi Prancis sebagai upaya untuk mendefinisikan sains tentang ide. Baik, saya dari kelompok 3 ingin mengajukan sebuah pertanyaan untuk kelompok 1, yaitu menurut Francis Bacon, pengertian ideologi bisa disebutkan lagi apa tadi pengertiannya? Nah, pengertian ideologi menurut Francis Bacon yaitu pengertian ideologi adalah sintesa pemikiran mendasar dari suatu konsep hidup. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari penelitian kami. Nah, di sini sudah tersedia poster. Di sini saya akan menjelaskan ancaman-ancaman apa saja dan berupa contohnya dalam bidang politik, pertahanan keamanan dan bidang ekonomi. Baik, kami di sini akan membuka sesi tanya jawab, bukan sesi curhat. Silakan bertanya, tidak usah panjang lebar. Apa saja hal yang perlu untuk membangun integrasi nasional? Untuk membangun integrasi nasional. Dalam membangun integrasi nasional, bangsa Indonesia dihadapkan pada ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau ATAC. Ancaman bagi integrasi nasional datang dari dalam maupun dari luar Indonesia di berbagai bidang kehidupan. Oke, berikan aplaus untuk Baik, sekian dari presentasi dari kelompok 3. kita membuat menambah kesimpulan. Oke, siapa yang bisa? Ancaman yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam membangun integrasi nasional tidak hanya bersifat militer, tetapi ancaman militer pun tidak kalah bahaya. Oke, siapa lagi yang bisa? Oke, lanjut. Dalam membangun integrasi nasional, bangsa Indonesia telah dihadapkan pada A3HG. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran kita hari ini? Apakah menarik? Menarik. Menurut kalian, apa yang dapat kalian lakukan kedepannya? Setelah kita melakukan presentasi atau membahas pembahasan pada hari ini, Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Ya. menjadikan Pancasila sebagai nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan menjadikan Pancasila sebagai dasar dan pedoman dalam penyelenggaraan negara serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan pendekatan ke dalam nilai-nilai Pancasila. oke. Untuk tugas coba dulu. Dan lihat di halaman 151. Kita berdoa, kita berdoa. Allah Bapa yang terkati dalam kerajaan surga, segala pujian syukur dan panjatkan kehadiratmu Bapa, di mana atas berkat-Mu hingga kami dapat berkumpul di ruangan ini. Sebentar kami pulang ke rumah kami masing-masing, kiranya berkatilah kami perjalanan Bapa. Bapa, kami anak-anak pun tidak pernah luput dari dosa, kiranya hapuslah dosa kesalahan kami agar tidak terhalang berkat dan cinta kasih-Mu. Kami hanya berdoa. Demikianlah pertemuan kita untuk kali ini. Sekian dan terima kasih.